Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Organisasi Papua Merdeka serang warga Kampung Madi, Kabupaten Paniai. Pencuri 4 motor di Merauke diringkus polisi. Ratusan warga yang terdampak banjir di Merauke belum mengungsi karena menjaga harta benda. Organisasi Papua Merdeka kembali meneror warga dengan menyerang Kampung Madi di distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai. Organisasi Papua Merdeka dengan brutal membakar rumah dan kios sehingga situasi di lokasi sangat mencekam. Warga yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri dengan mengungsi ke Polres Paniai. Dan usai melancarkan aksinya, para pelaku langsung melarikan diri ke Gunung Kebo. Tercatat ada 12 kios yang hangus terbakar. Selain itu, OPM juga tidak pandang bulu dengan membakar gedung PAUD, SD, dan SMP YPPGI Kepas. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena anak-anak dan warga sipil kembali menjadi korban kekerasan. Aparat keamanan kontak tembak dengan kelompok dengan senjata tersebut, dan aparat keamanan berhasil mengamankan warga sekitar dan juga pemilik kios diamankan ke Polres. Selang waktu sekitar pukul 2:55 waktu Indonesia bagian timur telah terjadi pembakaran bangunan sekolah PAUD, SD, dan SMP YKKPG di Kampung Madi. Aparat keamanan turun ke lokasi untuk mengevakuasi guru-guru yang ada di MES dan dibawa ke Polres. Aparat kepolisian meringkus 1 anggota OPM dan saat ini masih menjalani pemeriksaan Polres Paniai. Polisi mengklaim saat ini situasi di Kabupaten Paniai sudah berangsur aman, namun sejumlah anggota masih berjaga-jaga karena khawatir KKB masih akan melancarkan teror. Arthur melaporkan dari Paniai, Papua Tengah. Polres Mimika hingga saat ini masih terus mendalami kasus perusakan kantor Maxim dan tindakan intimidasi terhadap sopir daring Maxim. Polisi belum mencabut kasus ini dan akan terus mengusut hingga para pelaku ditangkap. Kasat Reskrim Polres Mimika Ibtu Fajar mengatakan ia akan melanjutkan kasus ini dengan memanggil sejumlah saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Selain itu, polisi juga akan memanggil salah satu yang diduga oknum sopir dari taksi daring Maxim. Pengrusakan di kantor Maxim kita kan sudah lakukan olah tkp. Hari ini kita jadwalkan untuk pemanggilan terhadap saksi. Berarti kemarin kan kesepakatan ada mau cabut laporan itu. Pada dasarnya kami siap menerima kalau memang dari pelapor akan mencabut laporannya, tetapi kan sejauh ini belum ada. Kami menganggap bahwa belum ada pencabutan dan kami ya tetap melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku kan. Kita tindak lanjuti laporan siapapun. Kemarin kan mediasi terakhir yang dengan Pak. Masih adanya kesepakatan untuk pencabutan laporan, tapi kan kami belum menerima itu. Ada dari pihak maksimal. Kata kemudian mau atau meminta untuk laporannya dicabut.
kami masih mengusulkan adanya banner yang dirusak, dan kemudian ada triplek yang dirusak juga, itu yang kita amankan. Kemudian ada bukti video ya dari diduga para pelaku yang melakukan perusakan tersebut. Seperti itu. Soal yang diamankan, Untuk diamankan belum ada. Kemarin kita lakukan pemeriksaan terhadap salah satu yang diduga oknum ya, di mana setelah kita lakukan pendalaman dan pemeriksaan yang bersangkutan memang mengaku bahwa dia yang memiliki dox. Itu di LP keempat terkait dengan kasus Maxim seperti itu. Tetapi tentunya dari hasil pemeriksaan tersebut kita lakukan pengembangan. Ada kurang lebih 4 laporan polisi yang kami terima dan 1 pengaduan masalah Maxim. Ya kita pasti tegak lurus sesuai dengan pimpinan dan juga merupakan kompetensi, sehingga pelan-pelan kami lengkapi milik negara. Kasus ini buntut dari unjuk rasa yang dilakukan sopir taksi umum yang memprotes kehadiran taksi daring Maxim yang beroperasi di Mimika. Mereka meminta Pemkab membuat regulasi agar tidak merugikan taksi umum. Belakangan, sekelompok orang diduga merusak kantor taksi Maxim serta mengintimidasi sopir taksi. Padahal menurut manajemen Maxim, pihaknya saat ini tengah mencari solusi soal tarif. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Wilhelmus ternyata tersangka pencuri yang ulung. Dalam sepekan, 4 sepeda motor berhasil dibawa kabur pria berusia 22 tahun ini. Polisi akhirnya meringkusnya ketika ia mencoba menjual sepeda motor curian kepada seseorang di kawasan distrik Sota, Merauke. Wilhelmus membanting harga sepeda motor curian hingga 3 juta rupiah. Tentu tanpa kelengkapan surat kendaraan dan ternyata banyak peminatnya. Salah satu korban mengaku kehilangan sepeda motornya pada tanggal 15 Mei lalu di pekarangan rumah. Polisi melakukan pengembangan dan akhirnya menangkap tersangka. Wilhelmus pun menunjukkan tempat sepeda motor lainnya yang dicuri, yakni di Jalan Ampera 4, Jalan Mopah, dan Jalan Ermasu. Tim Raja Wali melakukan penyelidikan di lapangan, berhasil menangkap pelaku dan mengamankan 4 unit motor. Jadi sementara pelaku kami sudah amankan dan itu pun kami masih melakukan pengembangan. Di mana laporan pengaduan baru satu masuk yang kita ini kan dengan laporan polisi pada tanggal 15 Mei. Pada tanggal 18 Mei 2024. Jadi kami masih mengharapkan kepada masyarakat yang merasa kehilangan motornya bisa datang ke Polres mengecek. Wilhelmus mengaku masih ada 1 sepeda motor lagi yang belum ia jual dan masih tersimpan di kawasan perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Polisi mengimbau warga yang merasa kehilangan agar segera melapor ke Polres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah lebih dari sepekan banjir melanda 3 kampung di Merauke, yakni Kampung Telaga Sari, Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6 Salor. Hingga saat ini air masih menggenangi rumah dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Sebagian warga dari 3 kampung ini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun ada 340 keluarga di Kampung Telaga Sari memilih bertahan di rumah mereka. Padahal Telaga Sari merupakan kampung yang terparah dilanda banjir. Warga memilih bertahan karena takut kehilangan harta benda, khususnya hewan ternak seperti sapi, kambing, hingga bebek dan ayam. Mereka hanya berharap banjir bisa segera surut. Warga yang tidak mau meninggalkan, bukan tidak mau mengungsi, tapi mereka lebih memilih tinggal di kampung mereka
sekitar 340 kakak. Itu di mana Telaga Sari itu? Telaga Sari. Telaga Sari. Ibu, itu hewan-hewan piaraan mereka itu apa saja, Ibu? Hewan peliharaan mereka berupa kambing, bebek, ayam, sapi. Gitu. Tapi ada upaya dari kepolisian untuk tetap mengajak mereka untuk mengusir atau meninggalkan rumah mereka, Bu? Kami tetap berupaya terus untuk menggalang mereka, meninggalkan mereka karena mengingat luapan air yang sangat besar, dan juga kami tetap komunikasi dengan pihak kesehatan karena air yang meluap itu juga kan sudah bercampur dengan segala macam bakteri. 3 kampung di kawasan Salor, distrik Kurik, Merauke hingga kini masih terendam banjir. Sebagian, seperti jalan raya, banjir sudah mulai surut. Warga berharap musibah ini segera berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kami solidaritas jurnalis Papua Barat Daya menolak RUU penyiaran. Jurnalis di Kota Sorong, Papua Barat Daya berunjuk rasa di Taman Sorong Kota. Mereka mengeluarkan petisi menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Para jurnalis ini berorasi lalu melanjutkan protes mereka ke kantor DPRD Kota Sorong. Mereka meminta perhatian anggota dewan untuk memperjuangkan nasib para jurnalis. Revisi Undang-Undang Penyiaran yang merupakan usulan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 diklaim akan mengekang kebebasan pers. Beberapa pasal tersebut justru mengekang kami dalam meliput karya-karya berkualitas semisal karya investigasi dan lain-lain. DPRD Kota Sorong menerima kehadiran para jurnalis dan berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pusat. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan menggodok RUU ini menjadi undang-undang. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Walaupun diterpa virus mematikan, Jalan Gak Merauke, Papua Selatan mulai ramai dengan pedagang hewan kurban. Mereka menjajakan berbagai jenis dan ukuran sapi dan kambing yang akan dikurban dalam perayaan Idul Adha pada tanggal 17 Juni mendatang. Jalan Gak menjadi tempat bagi pedagang untuk menjual hewan kurban setiap tahun. Biasanya sebulan sebelum Idul Adha, pedagang sudah menggiring ternak mereka untuk dijual di kawasan ini. Berbagai jenis sapi dijual, ada jenis limosin, Brahma Cross, sapi Bali, dan sapi garapan. Harga bervariasi mulai 15 juta rupiah untuk bobot 300 kg hingga 75 juta rupiah untuk sapi berbobot 1 ton. Rata-rata sapi yang dijual berumur 2 tahun hingga 7 tahun. Mempengaruhi tidak Pak untuk kemarin virus yang merebak di Merauke untuk sapi ini? Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Selama ada jaminan dari dinas peternakan. Artinya jaminan itu bahwa tidak akan ada lagi. Iya, karena mereka sudah kasih surat apa ya? Saya juga pemeriksaan lupa. Itu ya. Pemeriksaan lah, iya. Jadi Bapak yakin bahwa penjualan sapi tetap marak ini ya? Iya, insya Allah. Nah sekarang Bapak jual ini kan yang minimal harganya berapa juta ini Pak? Minimal 15. 15 juta, itu yang umur berapa tahun sapinya itu? Itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, Iya. Dengan kira-kira perakiraan untuk dagingnya berapa banyak, berapa kilo? Paling kisaran 100 kilo. Yang harga 15 juta itu? Iya. Nah kalau yang paling besar ini berapa kilo dagingnya nih? Kalau yang 1 ton ini ya 300-an lah. 300 kilo ya? Iya. Kemudian kalau untuk harga jualnya berapa? 75. 75 juta ya? Iya. Nah Pak, untuk tahun ini kira-kira penjualan daging sapi untuk kurban ini cukup marak atau gimana? Ya alhamdulillah selama sudah pengumuman sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak ini ya? Peminatnya ya. Sudah banyak peminatnya ya? Sudah berapa sapi yang dijual oleh Bapak jelang kurban ini? Kalau untuk saya sendiri kurang lebih 15. Sudah 15 ekor ya? Iya. Jadi tahun ini kira-kira meningkat ya pasca adanya penyakit virus itu? Ya mudah-mudahan meningkat.
Ansar mengaku sudah menjual sebanyak 15 ekor dengan bobot yang bermacam-macam. Selain Ansar, pedagang musiman yang lain juga mencari keberuntungan menjelang Idul Adha. Selain di Jalan Gak, penjualan hewan kurban juga ada di kawasan Semangga Jaya, kawasan Tanah Miring, dan di kawasan Jagebob, Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap pimpinan organisasi Papua Merdeka atau OPM wilayah Dokoge, Paniai, Papua Tengah. Petrus PK diringkus aparat saat berada di Kampung Wagete, Kabupaten Paniai. Pelaku tak berkutik saat diringkus. Petrus PK merupakan pimpinan KKB wilayah Paniai. Sejak 2016, Petrus PK memimpin anak buahnya melakukan teror di wilayah Paniai, Deyai, dan Dogiai. Terakhir, aksi mereka membunuh seorang warga pada akhir 2023. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota menggagalkan pengiriman 4.582 butir obat keras berbahaya jenis pil koplo senilai 100 juta rupiah. Pil koplo itu dikirim dari Jember, Jawa Timur ke kota Jayapura melalui ekspedisi. Pengedar pil koplo diringkus di Perumnas 3 Waena saat akan mengambil narkoba di kantor ekspedisi. Tim Opsnal Narkoba Polresta Jayapura Kota menangkap seorang warga negara asing asal Papua New Guinea karena membawa ganja seberat 2,6 kg. Tersangka ditangkap di seputaran Argapura, Kota Jayapura saat akan bertransaksi dengan pembeli. Polisi menemukan ganja yang dikemas dalam 98 bungkusan plastik bening. Ganja seberat lebih dari 2 kg ini masuk ke kota Jayapura melalui jalur laut. Ganja di Jayapura sebagian besar dipasok dari Papua New Guinea. Para pelaku diduga merupakan bagian dari sindikat dengan jaringan yang cukup luas. Beginilah kondisi jembatan penghubung antara Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Tambrau. Jembatan ini hampir roboh karena diterjang banjir Kali Wariori. Bahkan tiang bagian tengah yang menjaga jembatan sudah ambruk. Selain jembatan, hujan juga menyebabkan jalan rusak parah dan tidak bisa dilalui, sehingga praktis jalan penghubung ini terputus sementara waktu. Warga berharap pemerintah daerah segera bertindak memperbaiki jembatan karena khawatir membahayakan masyarakat yang melintas. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.
yang